Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada direksi ya, walaupun sudah nggak lengkap, kemudian kepada para PLC, ALC, ALC dan semua teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih atas waktu yang diberikan pada sore hari ini. Kalau menurut jadwalnya kayaknya sudah habis ya, waktunya. Kan penutupan kita jam 15 lebih 30 menit ya kan. Jadi mungkin tidak banyak yang saya akan sampaikan di sini, dan apalagi kalau melihat apa yang disampaikan oleh beliau guru kita Bapak Ustadz Rafiq Hananto tadi tentang bagaimana perkembangan yang akan datang dengan pengembangan milenial yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada, maka sebenarnya mungkin apa yang saya sampaikan ini sangat jauh sekali mungkin ya kan, jauh sekali jika untuk mempersiapkan kondisi kita ke depan, bisa jadi ya kan, karena ini kan apa yang telah kita lakukan pada masa yang lalu gitu, pada masa yang lalu. Tapi baiklah, nih coba saya juga saya ceritakan, disuruh cerita ya cerita itu, jadi kenapa grogi ini ya. Baik ya, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau diceritakan pasti panjang ceritanya ini. Tapi yang jelas ketemunya dengan HNI, saya bertemu dengan ini adalah salah satu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa ini satu keajaiban. Dan nanti yang akan saya ceritakan ini bisa jadi isinya keajaiban-keajaiban. Sehingga saya sebenarnya malu kalau bercerita di sini. Pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mungkin apa yang saya lakukan selama ini tidak sebanding jauh sekali dibandingkan dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kami melalui HNI ini. Artinya yang kami lakukan mungkin tidak luar biasa itu, tetapi Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Maka ini kan namanya keajaiban. Jadi malu sebenarnya kalau bercerita ini. Yang kedua juga malu kepada direksi yang begitu luar biasa, dengan manajemen yang begitu luar biasa menyiapkan segalanya buat kita. Yang kadang-kadang mungkin waktu yang kita keluarkan tidak jauh lebih banyak dibandingkan guru-guru kita di manajemen ini. Kan malu juga ya kan. Begitu pula kepada teman-teman sekalian. Jadi diantaranya adalah bisa jadi apa yang saya sampaikan nanti hal-hal yang nggak begitu penting menurut Bapak Ibu semua. Ya kan? Tetapi ya disuruh cerita ya saya ceritalah gitu. Kemudian sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika mengawali bisnis ini saya memulai dengan sesuatu yang sangat sederhana dan apa adanya. Ketika keliling PCA, ketika home sharing, ketika datang, ketika kemana-mana, diantaranya saya mengawali dengan satu modal kendaraan motor FR, motor warna merah Suzuki FR tahun 82. Nah, ini salah satu cerita legenda. Kalau tahu perkembangannya mau seperti ini, motor itu nggak tak jual. Iya kan? Nah, karena nggak tahu, itulah namanya keajaiban, Pak. Kita nggak tahu masa depan kita, nggak tahu kondisi ke depan seperti apa. Maka pada waktu itu ketika bisa atas wasilah ini bisa membeli motor baru, motor yang itu ya dilepas itu. Kalau tahu mau begini nggak tak lepas, Pak. Ya FR tahun 82 ini luar biasa. Itu ketika saya pakai naik ke Batu Raden boncengan istri, itu baru sampai pertengahan, belum sampai atas Batu Raden, baru sampai pertengahan, itu pemebul sekali, ya kan? Jadi panas, keluar asapnya, akhirnya saya turun itu. Wah, asap semua keluar ini, nggak kuat ternyata. Akhirnya kita gelondor lagi turun ke bengkel, dibongkar, ternyata seker dan reng sekernya hancur jebol ya kan, nggak kuat ya. Tapi itu ternyata jadi cerita menarik sekarang. Kalau dulu itu nggak senyum begini Pak dulu. Naik motor itu dulu nggak bisa senyum begini ya.
Tapi masya Allah ya, ini kemudian bertemu dengan HNI ini, ya kan? Kemudian kita Allah berikan banyak keajaiban-keajaiban. Singkat kisah adalah bersama HNI ini pada akhirnya banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari kisah panjang saya ini, pertama, alhamdulillah sekarang dengan wasilah HNI ini, ya kami dengan keluarga ini ya bisa dikatakan tidak mengalami kesulitan lah. Tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan masalah kebutuhan setiap hari, setiap bulan. Kalau kita bicara makan, maka alhamdulillah wasilah HNI ada. Kita bicara kendaraan, wasilah HNI ada. Dan itu pilihan, ya kan? Kita bicara tempat tinggal, alhamdulillah dengan wasilah HNI ini sekarang Allah berikan kemudahan. Ya. Kemudian ketika kita bicara membantu kondisi umat ini, membantu ma'had, membantu pesantren misalnya, alhamdulillah kita bisa punya peran di situ. Ada sekolah Islam, ya kan, madrasah, kita juga punya peran di situ, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika banyak di atas saudara kita membutuhkan, ya kan, ada yang membutuhkan modal, ada yang membutuhkan bantuan dan sebagainya, alhamdulillah wasilah HNI hari ini Allah berikan itu juga. Ya. Tidak hanya itu sekalian, alhamdulillah dengan wasilah HNI sudah lama saya sampaikan kepada Bapak Ibu saya. Bapak Ibu saya usianya sudah 70 tahun lebih, sekarang 76 tahun. Sampai saya sampaikan kepada beliau, Bapak dan Ibu tidak perlu bersusah payah lagi untuk berpikir masalah rezeki, nggak perlu kerja lagi, nggak perlu ngurus sawah lagi, nggak perlu ngurus yang lain lagi. Jadi saya minta kepada beliau kerjaannya adalah ibadah, berdoa, baca Quran, berangkat pengajian, ngurusin madrasah dan sebagainya. Jadi saya minta beliau berhenti, alhamdulillah berhenti, dan beliau kita gajilah gitu kira-kira ya. Kita berikan untuk kebutuhan beliau, insya Allah nominalnya lebih daripada LED Prime setiap bulan, ya kan. Jadi kalau kita bisa mendampingi mitra kita menjadi LED Prime, kenapa orang tua kita tidak kita buat LED Prime? Siapa Bapak Ibu? Jadi hari ini sekalian orang tua kita sebenarnya nggak minta itu, ya kan? Tidak minta itu sama sekali pasti. Bahkan ketika beliau kita berikan lagi, pada akhirnya dikembalikan lagi juga itu. Kita datang ke sana misalnya pulang dibawa ini itu, ya kan, bawa istri, bawa anak, pulang disangoni semua, kan gitu. Pada akhirnya kembali ke kita lagi. Tetapi intinya adalah kita bagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Dan kemudian ini diantaranya, ya kan. Kemudian dengan wasilah ini kita bisa juga punya peran. Bagaimana ketika ada satu lembaga Islam yang dia membutuhkan bangunan, membutuhkan tanahnya, kita punya peran. Itu tidak perlu saya sebutkan semuanya ya, ini kira-kira poin-poinnya begitu kira-kira. Ya kan? Artinya kita bisa melakukan apa saja. Itu salah satu mimpi yang dulu pernah menjadi satu impian kita bersama, saya yakin itu. Zaman dulu kita pernah menulis di dalam satu slide itu, judulnya adalah bagaimana kita bisa meraih kebebasan beramal. Dan saya merasakan bersama ini tidak sulit beramal itu Bapak sekalian. Enggak sulit itu. Kalau dulu kita beramal itu kita mikir itu. Karena yang mau kita gunakan setiap bulan, setiap hari, yang kita makan pun tidak cukup. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan istilah ini kita bisa melakukan beramal sebebas yang kita mau. Ini menarik sekali sekalian. Maka kalau dilihat nanti apa yang saya lakukan sebenarnya, ya mungkin nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada apa-apanya karena kemampuan saya sangat terbatas. Ilmu saya juga terbatas, keterampilan saya terbatas. Dan yang menarik lagi adalah dengan apa yang kita latih kepada mitra-mitra kita, sekarang begitu banyak di tim saya yang namanya Gen Para Juara. Itu ada di antara LED grup Gen Para Juara ini yang sudah mulai membuat ma'had baru, punya pesantren, punya ma'had, ya kan? Bahkan ada yang tanahnya dia membeli, bangunannya dia membangunkan, sampai bulanannya dia bayarin semua. Ada sekolahan Islam
yang dulu begitu kesulitan untuk menggaji guru tiap bulannya, alhamdulillah dengan masalah ini kita bisa coach mereka, kita bisa latih mereka, pada akhirnya tidak mikir lagi gaji guru bulanannya. Dan itu tidak hanya satu, banyak sekali sekalian. Ada di antara tim di LED Gen Barat Juara ini yang dia pada awalnya gabung bersama ini hutangnya banyak, bingung gimana nyicilnya, membangun usaha baru udah gak punya modalnya, mau pinjam bank juga gak dipercaya, udah di blacklist. Pada akhirnya beliau bisa menyelesaikan itu semua. Luar biasa sebenarnya, ya kan? Ini adalah keajaiban sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan satu ujian anugerah, ya. Saya dari Sapir, dari Emerald, sebenarnya saya belum pernah punya mimpi itu. Tapi karena kita jadi Emerald, ya saya jadi Emerald gitu. Di atas Emerald itu saya pun belum masuk dalam mimpi saya penghasilan segitu sebenarnya. Tapi karena sudah masuk APO, ya saya terima. Ini uniknya ini, Pak. Ketika dipanggil jadi PLC saya juga kaget tuh. Jadi PLC gitu. Tapi karena dipanggil maju ya berangkat. Ini kan keajaiban itu. Ini namanya keajaiban miracle. Dihitung-hitung dengan aktivitas saya. Bener-bener gak sebanding. Ini salah satu yang diajarkan oleh salah satu guru kita, Bapak Rofi Kadanto. Beliau sering mengajarkan bagaimana kita membangun miracle itu. Keajaiban yang sebenarnya dimulai dari keajaiban kecil. Sampai pada akhirnya kemarin ketika dipanggil jadi bos, saya juga mikir kok bisa jadi bos itu. Ya kan? Apakah punya mimpi itu nggak pernah punya mimpi? Wong syaratnya juga nggak tahu. Ya kan? Nggak pernah tahu kita. Tapi karena dipanggil ya, makanya gagal juga ya Mas. Barusan ternyata ada ribut lagi. Ya tapi karena diminta maju-maju kan begitu bawah ya. Itu namanya miracle. Ya makanya saya akan sampaikan di sini beberapa hal yang penting sebenarnya. Kalau kita bicara apa yang kita lakukan, hampir semua kita sama. Semua kita mengerjakan PCA semua sama. Saya yakin sama ini. Kita cerita sama cerita, home sharing sama home sharing, membangun kemitraan, membangun kemitraan. Kita buka halal mat. Tapi saya yakin di sini ada hal yang mendasar di sini yang perlu kita bongkar. Saya melihat adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita mesti membangun keyakinan yang kuat dan mentalitas yang tangguh. Keyakinan yang kuat, mentalitas yang tangguh. Ini yang mesti kita bangun itu. Karena apa? Aktivitas fisik kita pasti terbatas itu. Keyakinan yang kuat, salah satunya keyakinan tentang rezeki kita. Yang mana mungkin hari ini sekalian, ada banyak di antara kita yang menganggap bahwa rezeki kita ini pada akhirnya tergantung dengan aktivitas kita. Tergantung dengan jeripayah kita, dan ternyata di hari ini kita mendapatkan pelajaran jeripayah kita nggak sebanding dengan yang Allah berikan. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Berarti artinya apa? Rezeki ini sepenuhnya Allah yang membagikan kepada kita. Allah membagi sepenuhnya kepada kita. Sama akhirnya saya membaca satu ayat yang ketika saya ulang-ulang itu merinding. Kemarin saya coba sampaikan ke mitra-mitra, ke tim. Dalam surat An-Nur ayat 55, Allah menjelaskan dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard ila akhirih. Di ayat itu Allah memberikan janji, Allah berjanji, Allah menggaransi. Pertanyaan saya Bapak sekalian, ketika Allah sudah berjanji, wa'adallah, Allah berjanji, Allah telah berjanji, pertanyaan saya, Allah pasti menunaikan janji itu atau ada kemungkinan mengingkarinya? Pasti. Kemudian janjinya kepada siapa? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Janjinya kepada orang beriman dan orang beramal soleh. Pertanyaan saya sekalian, kita semua yang di sini, yang hadir di sini maupun yang di online, kita semua ini bagian orang yang beriman dan beramal soleh atau tidak? Tanya nih, saya ulang. Kita semua ini bagian orang beriman tidak Bapak Ibu? Saya ulang lagi nih, ragu-ragu ya. Kan kalau kita beriman itu kan tidak boleh ragu-ragu kan, lam yartabu, nggak boleh ragu. Ini kan keyakinan ini. Saya ulang.
Saya ulang. Ini janji Allah kepada siapa Bapak Ibu? Orang beriman. Kepada siapa lagi? Orang yang beramal soleh. Pertanyaan saya, kita semua ini termasuk orang beriman enggak? Insya Allah termasuk. Yang kedua, termasuk orang beramal soleh enggak? Berarti janji Allah ini buat siapa? Buat kita. Saya ulang, janji Allah buat siapa? Buat kita. Buat kita semua bersama ini. Apa tidak Allah itu? La yastahlifannahum fil ard. Allah akan jadikan kalian menguasai bumi. Jadi sesuai dengan moto kita hari ini, HNI memimpin industri halal dunia. Artinya apa? Menguasai bumi. Pertanyaan saya sekalian, kalau menguasai bumi itu, menguasai sumber daya alamnya, menguasai ekonominya, menguasai finansialnya, menguasai segalanya. Kalau menguasai bumi, pertanyaan saya sekalian, apakah menguasai bumi itu sebulan cuma 1 juta? Apakah sebulan cuma 5 juta? Apakah cuma LED? Enggak. Menguasai bumi kok LED Prime 15 juta, menguasai bumi 15 juta. Apakah cuma 100 juta? Bisa jadi rezeki sebenarnya Allah janjikan kepada kita semua itu luar biasa besarnya, ya minimal 5 miliar per bulan. 5 miliar per bulan, takbir. Minimal bisa jadi menguasai bumi. Masa cuma LED, masa cuma platinum itu. Saya kan lebih daripada itu. Inilah wasilah awalnya. Oke, ini mungkin mindset atau keyakinan mesti kita bangun. Artinya Allah sudah menyediakan buat kita itu. Ini artinya pasti tidak mungkin kita mendapatkan ini kecuali atas keajaiban Allah. Betul Bapak Ibu? Atas keajaiban Allah. Yang kita bisa lakukan ya cuma PCA itu. Ibaratnya kalau ditanya ke saya, kamu bisanya apa? Ya bisanya PCA gitu. Bisa PCA, ya kan? Sesuai dengan sistem yang diajarkan oleh perusahaan bersama dengan sales. Oke. Ini mesti kita bangun ini keyakinan kita, keyakinan kuat bahwa rezeki ini Allah limpah ruahkan kepada kita semua sebenarnya, janji Allah. Oke, bisa dipahami sampai sini, Bapak sekalian. Kemudian setelah kita bangun ini keyakinan kuat ini, maka rezeki Allah tidak terbatas bersama ini. Maka kita mesti bangun yang namanya mentalitas yang tangguh. Pertanyaan saya, Bapak sekalian, kalau kita bicara hari ini, bicara penghasilan yang begitu besar, rezeki Allah berikan begitu besar, terus buat apa itu? Saya diskusi dengan beberapa tim saya. Kalau penghasilan kita itu sampai besar, ratusan juta, miliaran misalnya begitu, terus buat apa itu? Buat makan. Makan kita sehari berapa? Ya kan, sehari misalnya kita makan 100.000, mungkin cukup itu kalau di kampung ya. Betul nggak Pak sekalian? Kalau penghasilan Anda 10 juta sebulan, kira-kira makannya sehari berapa? Apa akhirnya makannya naik sehari jadi 500.000 atau lebih dari 100.000? Saya kira enggak. Kalau penghasilannya pada akhirnya Anda 100 juta sebulan, makan Anda sehari berapa? 1 juta Pak? Coba, berapa kira-kira? Makan kita ya paling ya segitu aja. Bahkan yang terjadi realitasnya adalah kebanyakan orang-orang yang sudah mulai penghasilan besar itu makannya lebih sedikit Pak. Ngapain sih? Diet. Udah mulai diet. Ini gak dimakan, ini gak dimakan, ini gak dimakan itu kan. Saya Pak Wisnu kemarin lihat saya megang teh sosro. Oh jadi minum gitu kata beliau. Gulanya tinggi gitu. Oh iya ya gitu kan. Artinya apa ternyata? Sudah mulai banyak penghasilannya yang dimakan makan sedikit Pak. Terus kita menguasai bumi penghasilan besar buat apa gitu loh? Iya kan? Coba ini kan mentalitas kita Bapak sekalian. Kita misalnya, ya kan penghasilan besar tiap bulan beli mobil misalnya. Ya kan? Kita punya mobil 10, makanya juga gimana? Apa akhirnya kaki satu di mobil satu, yang sini mobil satu lagi, kepalanya mobil sana lagi gitu? Tidak juga. Paling kita satu mobil juga kepake. Betul nggak Bapak Ibu? Kita bisa beli rumah tiap bulan misalnya. Terus makanya juga gimana? Ya kan? Apalagi Pak El Imam, ya kan? Ya cuma satu ya kan. Rumahnya banyak gimana Pak ini Pak? Coba. Artinya apa? Yang kita pakai itu ya segitu-segitu saja Pak. Berapa penghasilan kita? Maka kalau kita kembali mentalitas yang dibangun dalam ayat ini adalah
Buat apa setelah menguasai bumi? Sebagian orang-orang terdahulu Allah jadikan mereka menguasai bumi, para sahabat Nabi itu. Ayatnya adalah walayumakkinannahum dinahum. Ini setelah saya gali. Walayumakkinannahum dinahum. Semuanya digunakan untuk meneguhkan agamanya. Semuanya digunakan buat apa? Meneguhkan agamanya. Lah jangan-jangan hari ini yang kita pikirkan kita membangun bisnis ini adalah biar kita bisa makan enak, biar bisa ganti mobil yang bagus, biar ganti rumah yang mewah dan sebagainya. Berhenti pada urusan kita semua. Dari situ bisa jadi kita semuanya nggak platinum gitu loh. Iya kan? Betul Bapak Ibu? Betul nggak ini? Ini kan sudah jelas sekali Allah janjikan. Maka mentalnya kita bangun bahwa kita semua gunakan adalah untuk meneguhkan agama. Berarti sekalian, ketika kita bergerak dalam rangka meneguhkan agama, kira-kira ini adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah atau bukan? Ketaatan kepada Allah. Berarti kita PCA, kita home sharing, kita ya kan ngadakan kegiatan sebagai BOS, BSC, SBP, ini dalam rangka menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah gitu kira-kira. Betul Bapak Ibu? Betul? Ini juga sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak serius saja, Allah turunkan penghasilan yang besar itu loh. Belum serius Allah turunkan penghasilan besar. Artinya apa? Mestinya kita semakin serius dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Pertanyaan saya Bapak sekalian, kalau ini semua kita lakukan dalam rangka mentaati Allah, menyempurnakan syukur kita kepada Allah, kira-kira kita ngurusi hal ini serius atau asal-asalan? Serius. Saya ulang lagi, serius apa asal-asalan? Yang kedua, kalau ini bagian daripada ketaatan kepada Allah, bagian rasa syukur kita kepada Allah, kira-kira kita ngurus HN ini sepenuh waktu kita, sepenuh tenaga kita, atau sisa-sisanya? Harus jawab kayak gini, ya kan? Saya ulang ini kan. Kalau ini kita lakukan semua tadi dalam rangka mentaati Allah, menyempurnakan syukur kita kepada Allah, itu kira-kira kita jalani sepenuh tenaga kita, sepenuh waktu kita, sepenuh aktivitas kita, atau sisa-sisa sepenuhnya? Betul Bapak bisa lihat? Kalau ini mentaati Allah, maka tidak perlu kita curang, tidak perlu kita melakukan satu kezaliman. Tidak ada ketaatan kepada Allah kok curang. Tidak ada maksud Allah itu dengan zalim, tidak ada. Karena nilai itulah yang Allah akan lihat. Allah yang akan lihat adalah nilai kita, mentalitas kita ketika menjalankan bisnis ini. Maka ketika kita jalani ini dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan saya, kira-kira apakah perlu kita mengeluh itu? Tidak mengeluh. Enggak mau akhirnya. Ya, jadi bismillah. Karena semuanya akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah bonus penghasilan, saya yakin Allah sudah siapkan tadi 5 miliar semua. Masalahnya di hadapan Allah, nilai apa yang akan kita pertanggungjawabkan. Ya mungkin ini beberapa yang saya sampaikan. Mari kita bangun bersama keyakinan kita yang kuat dan mentalitas yang tangguh sekalian. Jadi kita ini semua leader. Ya leader itu yang nggak inga-ingi itu loh. Leader inga-ingi itu kan. Inga-ingi itu apa ya? Inga-ingi itu apa Sat? Daljul ya kan. Ya kita serius sih sekalian. Ya kan nggak inga-ingi. Kita ini leader. Kita jadi contoh mitra kita. Sampai saya sampaikan kepada mitra saya itu, saat tim saya, kalau ada mitra kita seadanya, ya ini kasus yang keluar, yang berkembang misalnya, ada mitra kita, pada akhirnya terdaftar lagi di tempat lain, nggak usah kita pikirkan, karena kita mentaati Allah, nggak perlu risau dengan itu. Rezeki Allah sudah Allah tulis, ya kan, bahwa penghasilan kita itu begitu besarnya. Betul Bapak Ibu? Yang bermasalahkan dia mentaati Allahnya dengan cara begitu, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan saya. Betul gak ini? Ketika ada misalnya, ya kan, ya secara kode etik dijalankan, secara syariah dijalankan. Tapi ketika ada mereka berbuat curang kepada kita misalnya, nggak perlu kita repot-repot, karena kita mentaati Allah nggak perlu dengan kecurangan dan nggak perlu membalas kecurangan dengan kecurangan. Dia yang curang, urusan dia dengan Allah itu masalahnya.
Kita jangan sampai ikutan. Artinya apa? Kebaikan kita tidak boleh dipengaruhi oleh respon orang-orang di sekitar kita. Apapun yang mereka lakukan, responnya tetap kita baik. Ya, sampai saya sampaikan kepada tim saya ketika ada seorang leader yang dia cerita, Pak, istri saya ngambek gitu. Ya kan? Saya bilang, tetaplah kamu jadi suami yang terbaik apa merespon istrimu. Karena Anda akan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas ini. Urusan istri itu ngambek, urusan dia dengan Allah jangan bertanggung jawab. Selesai, Pak. Betul enggak kira-kira? Kira-kira gitu kan? Ya kan? Jadi jadilah kita leader itu bertanggung jawab pada mitra kita sepenuhnya. Kita ngurusi mitra kita datang pada mitra kita, mendang media, meminjam media produk misalnya dan seterusnya. Ternyata akhirnya mitra kita tidak jalan, mitra kita nggak serius, mitra kita nggak sungguh-sungguh, malah produknya juga hilang. Ya sudah, gimana gitu kan? Apa kita akan melakukan kedoliman pada dia? Enggak. Di dalam ayatnya bahkan dikatakan dalam Al-Quran itu, ya kan? Di dalam surat At-Taghabun ya kan, ayat 14. Diingatkan di situ, wahai orang beriman, ingatlah bahwasanya istri-istrimu, anak-anakmu, sebagian dari mereka menjadi musuh kalian. Maka berhati-hatilah. Wa'fu wastasfahu wastaghfiru. Maka jika kalian memaafkan mereka, tetap berbuat baik kepada mereka, memintakan ampunan untuk mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya mitra kita yang seperti itu ya sudah kita maafkan saja. Karena saya yakin bos kalian, Bapak Ibu semua tidak ingin mitra kita nggak sukses. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau mitra kita melakukan kedoliman tadi, pada akhirnya kedoliman itu menjadi dosa apa tidak? Dosa apa tidak, Pak? Dosa. Dan ketika jadi dosa, Allah turunkan rahmat kepada dia apa tidak? Tidak. Kalau rahmat Allah nggak turun kepada dia, kira-kira dia mudah nggak untuk sukses? Tidak. Dan kita pasti pengen mitra kita sukses. Maka caranya gimana? Apapun yang dilakukan karena ada sesuatu yang tidak baik, tetap kita ingatkan. Tapi kita maafkan dia. Pertanyaan saya, ketika dia kita maafkan, maka jadi dosa nggak buat dia? Tidak. Karena nggak jadi dosa, Allah ampuni dosa dia. Maka akhirnya rahmat Allah turun, betul Bapak Ibu? Kalau rahmat Allah turun, maka insya Allah dia pun akan mudah untuk sukses. Dan saya punya mitra seperti ini. Dan sudah LED, Pak. Sudah LED. Kalau kita nggak maafkan dia, kira-kira dia berani nggak ngundang kita? Nggak berani. Kita udah mendampingi dia, canggung nggak? Canggung. Tapi kalau kita udah maafkan, akhirnya kita kembali lagi nol, aktivitas lagi bersama. Jadi ternyata mitra kita suksesnya ya tergantung Anda semua, Bapak Ibu. Bagaimana sikap kita kepada mitra-mitra kita. Mungkin ini beberapa yang saya sampaikan, begitu pula dengan keluarga kita. Ini mungkin sebagai penutup saya akan cerita sedikit, ya kan? Sedikit. Sebentar dulu ya kan, tar dulu. Ya kan? Saya sangat yakin semua di sini pasti juga menginginkan istri kita solihah, suaminya soleh, itu pasti, nggak mungkin tidak. Betul nggak Bapak Ibu? Sekarang saya tanya ini. Kalau seorang istri dia itu membuat suaminya itu jengkel itu, suaminya jadi sakit hati, suaminya itu jadi gimana gitu loh. Kira-kira ini istri jadi solihah apa enggak? Ibu-ibu solihah enggak? Enggak. Betul enggak? Kalau enggak solihah, kira-kira jadi dosa enggak? Allah ampuni enggak dosanya? Kalau Allah ampuni, Allah turunkan rahmat apa tidak? Kalau Allah tidak turun rahmat, bahagia enggak dia? Dia dunia enggak bahagia. Kira-kira surga atau neraka? Ya jelas ini, jelas. Ibu-ibu nih, jelas? Saya ulang biar jelas, ya kan? Saya ulang. Ini penting ini. Istri yang jengkelkan suaminya, ini penting karena ini kita ini leader semua nih, sebagai orang beriman di sini. Kalau istri menjengkelkan suaminya, istri ini solihah enggak? Enggak. Kalau enggak solihah dosa enggak? Allah ampuni enggak? Turun rahmat enggak? Bahagia enggak? Surga atau neraka? Sekarang saya balik. Semenjengkelkan apapun istri kita, kita memaafkan dia.
Kita berlapang dada dengan dia. Apa enggak ada masalah? Ada. Masalah dia dengan kita juga banyak sekali. Tapi berusaha kita melihat masalah dia. Istri kita, mitra kita misalnya, kita lihat masalah itu sebesar gunung, sebesar gajah yang kita lihat dari ujung padang pasir sana. Nyambung ini? Masalahnya sebesar gajah tapi kita melihatnya dari ujung padang pasir. Kelihatan nggak masalahnya? Nggak kelihatan. Oke. Berarti memaafkan itu gampang nggak? Gampang. Maafkan saja dia. Oke, kalau kita maafkan dia, Bapak sekalian, kira-kira kalau kita maafkan dia jadi dosa enggak? Bagi dia enggak. Berarti solikah enggak Bapak Ibu? Solikah. Kalau solikah, Allah turunkan rahmat enggak? Bahagia enggak dia? Surga enggak dia? Gitu kan, kita tidak mungkin menginginkan istri kita itu masuk neraka, enggak mungkin, Pak. Oke. Jadi saran saya kepada para leader, maafkan semua kesalahan tim kita, mitra kita. Maafkan semua kondisi mentor-mentor kita. Maafkan semua kondisi manajemen kita. Apa-apa kondisinya, mari kita saling memaafkan. Itu kuncinya juga sekalian. Kita suami istri, orang tua anak juga begitu. Kita maafkan. Dan terakhir, ya, mentalitas kita adalah kita perlu bangun namanya mental berbagi. Berbagi, dan berbagi. Ini penting sekali. Betul ini. Nih, saya baca dalam satu kisah, ya, saya baca dalam satu kisah, Allah alam ini kisahnya bagaimana ini? Saya baca dalam satu kisah, salah satu saya baca di majalah Hidayatullah itu. Kisahnya adalah kisah orang miskin di zaman Nabi Musa. Mungkin saudara pernah mendengar ini. Ada suami istri yang dia miskin di zaman Nabi Musa. Dia ngobrol-ngobrol, ya suami istri ngobrol di teras rumahnya. Istrinya bilang kepada suaminya, kita ini miskin, bertahun-tahun gak pernah punya kekayaan. Ada seorang laki-laki, saya mendengar ada seorang laki-laki yang kalau dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Namanya Musa. Coba wahai suamiku, kau temui dia, minta doa kepada dia, minta agar dia mendoakan kita. Akhirnya datanglah suaminya kepada Musa. Kemudian disampaikan hajatnya, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Musa, wahai Musa, sampaikan kepada dua suami istri itu, ya, doanya aku kabulkan, silakan dia pilih. Dia akan aku jadikan 7 tahun kaya raya, setelah itu berikutnya miskin. Atau aku jadikan dia 7 tahun miskin, setelah itu 7 tahun kaya, akhirnya miskin lagi. Mana yang dia pilih? Sampaikanlah. Mereka rembukan, pada akhirnya kesepakatan mereka memilih kaya raya 7 tahun, walaupun setelah itu miskin. Ini artinya apa? Ini akhirnya disampaikan kepada Allah, dan Allah mengatakan, ya, dijawab doa Nabi Musa, 7 tahun dia akan dibuat kaya raya, setelah itu miskin, gak punya apa-apa lagi. Pada akhirnya terus berjalan, ya kan, suami istri ini mereka berpikir, ya, menikmati kekayaannya sampai hampir menjelang 7 tahun. Suaminya bilang pada istrinya, wahai istriku, ini kita hampir habis waktunya 7 tahun ini, dan kita akhirnya akan miskin lagi. Aku punya ide, bagaimana kalau harta yang banyak kita ini kita timbun dulu, kita buat lubang, kita simpan di sana, sehingga pas Allah jadikan kita miskin, kita punya simpanan. Masuk akal Bapak Ibu? Tapi si istri ini mengatakan, aku nggak setuju, gitu kata istrinya. Kenapa nggak setuju? Selama kita miskin, kita belum pernah bisa berbuat amal, belum pernah kita bersedekah. Kita timbun dulu, kita buat lubang, kita simpan di sana, sehingga pas Allah jadikan kita miskin, kita punya simpanan. Masuk akal Bapak Ibu? Tapi si istri ini mengatakan, aku nggak setuju, gitu kata istrinya. Kenapa nggak setuju? Selama kita miskin, kita belum pernah bisa berbuat amal, belum pernah kita bersedekah, belum pernah berbuat amal soleh. Ini mumpung kita masih punya kekayaan, kita buat amal soleh, kita bagi-bagi. Idemu gimana? Kita buat gudang, gudangnya ada 4 pintu, gudangnya 4 pintu. Diceritanya begitu caranya.
Ini sesuai dengan cerita aslinya. Ada 4 pintu. Semua harta yang kita punya masukkan di gudang itu. Kemudian kita undang semua orang. Kita sampaikan, silakan kalian yang punya hajat kebutuhan, ambil semua di gudang ini lewat 4 pintu ini. Silakan kamu ambil kebutuhannya Anda. Akhirnya setiap punya harta masukkan di situ, habis, masuk situ habis. Dan akhirnya lewat 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Dia nggak miskin-miskin, Pak. Nabi Musa lapor kepada Allah itu. Ya Allah, ini orang yang kau janjikan dia kaya 7 tahun, setelah itu dia miskin, sampai hari ini belum miskin ya Allah. Apa kata Allah? Aku sudah menutup 1 pintu buat dia, tapi dia membuka 4 pintu untuk banyak orang. Dan aku tidak bisa menutup 4 pintu itu, kata Allah. Luar biasa. Luar biasa loh. Artinya apa? Semua yang kita miliki hari ini, ayo kita berbagi, Pak. Yang kita makan juga cuma segitu, yang kita kendarai juga cuma segitu, yang kita tinggal cuma segitu kok, Pak. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Ya, coba hari ini sekalian, kalau kita semua misalnya, semua kita, contohnya misalnya, kita pengen punya mimpi misalnya, ini contoh saja, melahirkan 1000 penghafal Quran, yang semua kita biaya dan gratis misalnya itu. Apa cukup itu platinum Bapak Ibu? Enggak cukup. Enggak cukup, Pak. Berarti kita harus lebih serius lagi mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam bisnis ini. Bapak Ibu? Maka saya sampaikan yang di online, masih ada enggak nih yang di online? Jadi LED itu hukumnya apa, woi? Wajib. Jadi LED hukumnya apa? Wajib ain, bukan hanya wajib, Pak. Kalau wajib saja diwakili sama yang lain. Saya ulang, jadi LED hukumnya apa? Wajib ain. Sekarang saya tanya yang di ruangan ini, bahwa sekarang kita semua jadi platinum, hukumnya apa jadinya? Wajib ain. Ulang, berjelas ini. Jadi platinum akhirnya kita setelah melihat ini, hukumnya apa Bapak Ibu? Wajib ain. Wajib ain, yang bantulah bareng-bareng lah. Biar mantep. Hukumnya apa jadi platinum? Wajib ain. Wajib ain sekalian. Bismillah, insya Allah dengan kekuatan keyakinan dan mentalitas ini, insya Allah kita tidak akan kehabisan energi, insya Allah nggak akan habisnya. Dan insya Allah kita akan selalu muda dan ikuti gaya milenial, dan kita ikut semakin milenial, insya Allah. Ya baik, demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Kalau lebihnya mohon dimaafkan, dan saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan di Bapak sekalian. Harapan saya adalah semua kita stakeholder di hari ini, kita semua menjalani bisnis ini dengan penuh rasa bahagia. Dengan penuh rasa bahagia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.